Halo semua, nggak kerasa udah agak lama saya nggak update video lagi di YouTube. Kalau sedikit flashback ke belakang, dimulainya channel ini adalah karena saat itu lagi COVID, jadi saya punya waktu banyak untuk membuat video karena kita harus bekerja di rumah, termasuk juga saya. Jadi saat itu udah banyak waktu kosong. Nah, karena beberapa bulan terakhir waktu kosong itu sudah tidak ada lagi, jadi sudah mulai beraktivitas secara normal, namun masih menggunakan dengan protokol-protokol COVID yang masih kita lakukan. Jadinya untuk update di YouTube ini agak sedikit berkurang. Namun untuk sekarang ini saya akan membuat video lagi, video YouTube, namun dengan konsep yang berbeda. Jadi kali ini saya akan membawa suatu topik. Nanti di topik itu akan ada beberapa episode atau video. Nah, topik kali ini yang akan saya bawa adalah pensiun muda. Nanti di topik pensiun muda ini saya akan mengupload 6 episode atau 6 video di kedepannya. Oke, jadi langsung aja. Jadi episode pertama ini episode yang pertama, saya akan membahas mengenai mindset untuk dapat pensiun muda. Jadi kenapa pensiun muda ini menjadi suatu topik yang agak saya dalami beberapa bulan terakhir ini. Tapi banyak orang bilang ke saya bahwa kenapa kita di usia yang 20 tahunan ini, sama seperti saya juga, kenapa kita membahas pensiun? Kenapa kok di usia 20 tahun ini membahas pensiun adalah hal yang tabu? Kenapa nggak kita membahas pensiun itu di usia kita saat kita menginjak usia 40, 50, atau sudah di usia 60 tahun, yaitu usia mendekati masa pensiun di usia 65 tahun. Nah, analoginya adalah bayangkan bila saat kita sudah di usia 65 tahun atau kita di usia 50 tahun, kita baru aware akan pensiun muda ini atau pensiun, dan kita baru mencari tahu caranya untuk bisa pensiun di usia mungkin 65 atau 70 tahun. Bagaimana kita bisa tidak bekerja tapi tetap mendapatkan income di usia tersebut. Nah, saat di usia 50 tahun, waktu kita mendalami topik dari pensiun ini, kita baru sadar bahwa seandainya kita mengetahui hal-hal ini di usia kita di 20 tahun atau di 30 tahun, bisa jadi saat saya di usia 40 atau saat di usia saya sekarang ini di usia 50 tahun, saya sudah bisa pensiun. Itu menjadi what if. Nah, maka dari itu saya bikin satu topik ini agar kalian yang nonton video ini enggak mengalami hal yang sama, enggak waktu kalian di usia 60 tahun nanti kalian baru bilang bahwa wah, seandainya saya tahu hal ini, saya sudah bisa dari dulu pensiun. Karena saya nggak tahu hal ini, saya masih harus bekerja di usia yang sudah cukup tua ini. Nah, maka dari itu saya buat video ini. Oke, jadi untuk masuk ke pensiun muda ini, untuk masuk ke mindset bagaimana kita bisa pensiun di usia muda, hal yang pertama kita harus tahu adalah pensiun itu apa. Jadi kembali lagi ke basicnya. Pensiun itu menurut analogi saya adalah seseorang yang sudah tidak lagi aktif bekerja namun masih memiliki pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kembali lagi, seseorang yang sudah tidak lagi aktif bekerja namun masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya melalui income yang didapatkan. Nah, di pensiun sendiri menurut saya itu ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah seseorang yang sudah kehilangan 70% pendapatannya, maka biaya hidupnya sehari-hari juga dipotong 70%. Contohnya kayak gini, jadi sewaktu kalian masih aktif bekerja, kalian masih sebagai pengusaha, atau kalian masih bekerja sebagai profesional, sebagai karyawan di tempat lain, kalian bisa berlibur itu setahun 2-3 kali. Namun karena kalian sudah masuki masa pensiun, jadi pendapatan kalian berkurang 70%, otomatis kalian hanya bisa pergi berliburan itu setahun hanya 1 kali aja. Jadi yang dulu sebelumnya 2-3 kali, sekarang hanya bisa 1 kali. Itu yang tipe pertama. Yang tipe kedua adalah seseorang yang masuk ke masa pensiun saat pendapatan dari passive income-nya itu sudah mencapai sama atau bahkan melebihi dari kebutuhan sehari-harinya. Sama atau lebih besar dari kebutuhan sehari-harinya, itu tipe yang kedua. Nah, di sini yang akan saya bahas lebih lanjut adalah yang tipe kedua, yang dimana kita nggak harus mengurangi dari biaya hidup kita untuk mencapai pensiun, tapi kita bisa sama atau kita bisa mengontrol biaya hidup kita sehari-hari agar passive income kita tuh bisa mengcovernya. Nah, oke, kalau gitu langsung aja saya tampilin graf di sini. Jadi di graf sini kalian akan bisa lihat bahwa ada active income, yang di tengahnya adalah money management, lalu ke passive income. Oke,
Tentu aja untuk kita bisa invest ke passive income diperlukan active income. Maka kenapa active income ini penting untuk diketahui. Nah, banyak dari orang saat saya membahas masalah pensiun kok masih membahas masalah active income, bukannya saat pensiun atau meningkatkan passive income harusnya yang dibahas adalah investasi. Kenapa saya nggak mengawalinya dengan investasi? Kenapa saya mengawalinya dengan active income? Jadi analoginya seperti ini. Untuk kita bisa passive income, kembali lagi, untuk kita bisa melakukan passive income, kita harus bisa berinvestasi. Untuk kita bisa berinvestasi, kita memerlukan modal. Modal itu bisa didapat hanya dari active income atau dari warisan bila kalian beruntung. Tapi sebagian besar adalah kita dapatkan dari active income. Maka sembari muda, sedini mungkin kalian harus meningkatkan active income kalian tuh sebesar-besarnya saat masih muda, agar nilai yang kita bisa investasikan itu bisa besar. Banyak jadi pertanyaan, kalau yang diinvestasikan harus nilainya besar, kenapa banyak orang bilang bahwa investasi itu bisa mulai dari nilai yang kecil, bahkan 100.000 aja bisa. Itu benar sekali. Investasi itu bisa dilakukan dengan modal yang bahkan 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 itu bisa kita investasi. Di aplikasi Bibit itu dengan modal 100.000 kalian bisa juga berinvestasi di reksadana, di saham. Itu bisa, di emas juga kalian bisa dengan dana 100.000. Namun alangkah baiknya, karena di sini yang saya bahas adalah pensiun muda, otomatis bila setiap bulan kalian investasi 100.000, otomatis yang investasi 1 juta setiap bulan bisa lebih cepat pensiunnya. Otomatis yang setiap bulan bisa investasi 10 juta itu bisa lebih cepat lagi pensiunnya. Dan tentu saja yang bisa investasi 100 juta setiap bulan itu bisa lebih cepat dan lebih besar passive income-nya. Jadi di sini yang saya tekankan adalah sedini mungkin kita harus membesarkan active income kita agar kita bisa pensiun di usia yang lebih muda. Nah, di active income ini saya juga akan membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama main income dan yang kedua side income. Yang main income ini adalah pendapatan dari bisnis kita atau dari gaji kita sebagai profesional, tapi utamanya adalah dari pendapatan dari usaha kita atau pendapatan dari gaji kita. Nah, bila dirasa pendapatan dari main income ini tidak bisa cukup atau tidak bisa menutup biaya sebulan kita atau tidak bisa kita gunakan untuk kita investasi, maka diperlukan dari side income. Side income ini biaya yang kita bisa dapatkan di luar dari waktu yang kita gunakan untuk mendapatkan main income. Jadi contohnya misal dari pagi sampai sore kalian bekerja, sore sampai malamnya kalian bisa mencari side income. Side income ini bisa aja berjualan online, membuka jasa editing video bila kalian bisa, jadi konsultasi, dibayar secara konsultasi, atau dan lain-lainnya. Bisa ada banyak sekali sekarang aplikasi yang mendukung. Contohnya Gojek, kalian bisa menjadi driver, atau kalian bisa menarik driver Gokar. Itu bisa juga sebagai side income kalian bila dirasa main income kalian tidak bisa menutup untuk investasi. Poin yang kedua adalah di money management. Nah, di money management ini nantinya juga akan saya bahas secara lebih detail di episode yang kedua. Di active income tidak akan saya bahas di sini. Kenapa? Karena di sini saya akan lebih condongnya di poin yang kedua dan poin yang ketiga. Poin yang terpenting di manajemen keuangan adalah kalian harus pastiin bahwa pemasukan kalian itu lebih besar dibanding pengeluaran kalian. Itu basicnya, itu the rule-nya, itu kayak basic rule-nya yang harus dilakuin setiap kita, bahwa pemasukan kita tuh harus lebih besar dari pengeluaran kita. Jangan sampai besar pasak dibanding tiang. Itu yang kita selalu tahu. Nah, di sini akan sangat penting bila kita mengetahuinya. Karena gini, banyak banget orang yang komen atau DM saya, ternyata cara investasi mereka adalah mereka berinvestasi dari sisa-sisa pengeluaran mereka, dari didapatkan dana dari GoPay, dari OVO mereka. Nah, dari situ mereka investasikan, karena sekarang banyak banget platform-platform informasi yang bisa nge-link langsung dengan GoPay atau OVO, contohnya kayak Bibit seperti itu. Banyak banget mereka investasi ke reksadana itu dari sisa dari GoPay-nya, which is kayak sebulan itu sekitar 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Itu yang biasanya mereka investasikan di aplikasi Bibit, di reksadana atau di aplikasi sejenisnya. Nah, pertanyaannya apakah itu salah? Jawabannya tentu saja tidak. Tentu saja itu sudah lebih baik dibanding orang-orang yang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya aja kurang, untuk makan, untuk cicilan, untuk lain-lain aja kurang. Orang yang selalu kekurangan, setiap bulan selalu kurang, utang sana, utang sini, itu jauh lebih bagus
kalian yang sudah bisa menyisihkan 10.000 sampai 100.000 setiap bulan untuk diinvestasikan. Berarti kalian sudah lolos di memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya itu bisa kalian investasikan. Nah, namun pola pikirnya yang harusnya dimiliki adalah ada dua pola pikir, yaitu pola pikir pertama adalah apakah kalian berinvestasi dari sisa pengeluaran kebutuhan sehari-hari kalian, atau kalian menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari kalian dari sisa dari investasi kalian. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Mana yang kalian pilih? Kalian investasi dari uang sisa atau kalian mengutamakan investasi dulu lalu hidup dari uang sisa? Nah, itu merupakan pilihan. Namun kembali lagi, untuk kamu yang sudah mulai investasi dari uang sisa-sisa, sisa GoPay, sisa OVO yang setiap bulannya terkumpul, itu merupakan sudah one stepping stone yang pertama. Namun alangkah baiknya bila ditingkatkan lagi. Jadi kalau udah bisa 10.000, coba 20.000. Kalau bisa 20.000, bisa nggak ke 200.000? Kalau udah bisa ke 200.000, bisa nggak ke 2 juta? Itu setiap tahun atau setiap bulan bisa menjadi challenge tersendiri untuk kalian. Bisa nggak ditingkatkan? Karena semakin banyak diinvestasikan, tentu saja untuk pensiun mudanya bisa lebih cepat tercapai. Nah, poin yang ketiga ini adalah poin passive income, yang dimana di passive income ini nanti akan saya pecah lagi menjadi 3, yaitu investasi yang berisiko, investasi yang moderat, atau investasi yang relatif berisiko. Kenapa relatif berisiko? Karena menurut saya tidak ada investasi itu yang 100% tidak berisiko. Kalian naruh uang di bawah bantal pun itu bisa beresiko. Beresiko pertamanya hilang diambil orang, resiko keduanya dimakan rayap, atau resiko ketiganya adalah hilang karena inflasi, lama-lama nilainya turun sendiri. Taruh di bank juga ada resikonya, bahwa kalau banknya tutup, uang kalian juga hilang, atau kalian mau depositoin, kalau dicairin juga banknya bermasalah, kalian nggak bisa cairin. Jadi setiap instrumen investasi itu pasti memiliki resiko, tinggal kita bijak-bijaknya mana kita memilih investasi yang memiliki persentase kerugian paling rendah yang sesuai dengan yang kita pingini. Nah, nantinya pokok dari topik pensiun muda ini saya akan membahas lebih banyak ke poin yang ketiga, yaitu mengenai investasi di passive income-nya. Oke, jadi kalau kita lihat, untuk kita bisa investasi, yang kita lakuin adalah kita harus dapatkan uang dari active income kita, lalu kita kontrol melalui money management kita, dan setelah kita kontrol, kita diinvestasikan yang sudah kita tentukan di 3 yang sudah kita pilih. Nah, dari hal ini kita lakukan berulang-ulang sampai passive income kita itu besar, sampai passive income kita itu lebih besar dibanding active income kita. Di saat itulah kalian bisa pensiun. Kurang lebih kalau di episode pertama ini hanya sampai di sini aja. Jadi gimana sih punya mindset yang benar untuk kita pensiun? Jadi nggak apa-apa kok bahas pensiun itu di usia yang muda, bahkan itu lebih baik, karena kalau kita sadarnya di usia tua, jangan-jangan udah terlambat, jangan-jangan sudah tidak bisa lagi pensiun. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga nanti episode 2-nya bisa cepat diupload lagi, nggak nunggu lama, dan nantinya di episode kedua saya akan membahas lebih banyak di bagian money management. Oke, sampai sini aja. Thank you yang buat udah nonton, thank you yang udah buat nungguin. Jadi yang buat tanya-tanya lagi kok nggak ngupload video lagi. Nah, ini akhirnya saya akan mulai ngupload video lagi, dan kemungkinan di kedepannya akan ada 6 video lagi yang akan membahas mengenai pensiun muda. Oke teman-teman, thank you semuanya. See you next time.